Dewa. Wayang Indri. Oke, kayaknya dari semua yang saya lihat hadir semua, tapi ada satu yang tidak ada. Siapa itu? Devi. Kenapa, Nak? Sakit. Karena Devi sakit, kita bantu doa supaya Devi cepat sembuh. Oke. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai, Ibu akan kasih tahu peraturan untuk belajar hari ini ya. Yang pertama, satu, kedisiplinan kalian dalam belajar. Yang kedua, apa nah? Biasanya berpakaian sesuai dengan ketentuan. Oke, yang ketiga ini, yang pasti kalian tunggu-tunggu nih. Boleh belajar menggunakan HP. Karena hari ini kan ada satu materi yang kemarin nih sudah Ibu kasih linknya ya untuk kalian pelajari ya. Terus yang selanjutnya nih, sebelum kita lanjutkan nih, masih ingat nggak materi yang kemarin? Masih. Tentang apa itu? Ilmu ekonomi. Bagus, tentang ilmu ekonomi. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang ilmu ekonomi, materi selanjutnya akan kita bahas tentang kelangkaan food untuk Indri. Oke, terus yang selanjutnya saya tanya nih, pernahkah kalian nih melihat antrian di pom bensin? Kenapa itu, Nak? Oke, bagus. Berarti karena antri untuk membeli pom bensin. Oke, sebelumnya ada yang mau Ibu sampaikan kepada kalian ya. Satu nih, barang siapa kalian belajar dengan sungguh-sungguh, pasti akan meraih kesuksesan. Jadi lakukan itu, belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, kita sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, kita lihat tampilan dari mata pelajaran hari ini ya. Ini kita lihat nih tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, satu, menganalisis kelangkaan dengan benar. Yang kedua, merumuskan. Oke, yang ketiga, merencanakan alternatif solusi cara mengatasi terjadinya kelangkaan. Oke, berarti ini ya dari tujuan pembelajaran hari ini. Nih, materi hari ini nih yang pertama adalah tentang pemahaman ekonomi. Yang pertama itu apa, Nak? Mendefinisikan pengertian kebutuhan. Terus? Mengidentifikasi bermacam-macam kebutuhan manusia. Oke, yang ketiga? Mendefinisikan pengertian alat pemuas kebutuhan. Yang keempat? Mengidentifikasi bermacam-macam alat pemuas kebutuhan. Oke, itu pemahaman tentang ekonomi. Yang selanjutnya ada materi nih. Kebutuhan manusia ini adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Jadi kalau tidak terpenuhi, pasti kelangsungan hidupnya akan terkendala. Dan yang kedua, keinginan itu apa, Nak? Hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak mempengaruhi kehidupannya. Jadi antara kebutuhan sama keinginan itu ada bedanya ya. Kalau kebutuhan itu memang harus dipenuhi, tapi kalau keinginan cuma bisa dalam angan-angan tidak dipenuhi juga tidak apa-apa. Tuh yang selanjutnya macam-macam kebutuhan nih. Yang pertama ada kebutuhan primer, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Ini berarti pertama dengan apa? Sandang, pangan, dan papan. Kalau sandang itu apa, Nak? Pakaian. Pangan? Makanan. Kalau papan? Nah, yang kedua sekunder, kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya ya ini pembelian laptop, HP, sepeda dan sebagainya ya. Nah, ini pun kamu nggak beli juga kamu masih bisa hidup. Nah, yang terakhir kebutuhan apa, Nak? Tersier. Apa itu tersier? Kebutuhan barang mewah. Kebutuhan barang mewah. Ada mobil, ada motor, ada jam tangan dan sebagainya ya. Ini pun tidak terpenuhi tidak apa-apa. Karena apa? Kita harus lihat kondisi ekonomi kita. Tuh. Terus yang selanjutnya materinya
ini kebutuhan menurut waktu. Nih, ada kebutuhan sekarang, kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga. Contohnya adalah obat bagi yang sakit. Contohnya si Depi tadi kan sakit nih, berarti dia harus memenuhi kebutuhan sekarang. Yang selanjutnya ada kebutuhan yang akan datang. Nih, kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan di masa yang akan datang. Contohnya tabungan masa depan kalian. Ya. Yang selanjutnya ini ada masalah ekonomi. Nih, ini yang biasanya jadi kendala di kalian. Adanya kesenjangan antara kebutuhan manusia yang terbatas dengan alat pemuas kebutuhannya. Jadi kebutuhan manusia itu tidak terbatas, tapi biasanya alat pemuas kebutuhannya itu yang terbatas. Oke. Yang selanjutnya, coba sekarang kalian sebutkan kelangkaan yang ada di sekitar kalian. Coba. Terus? Terus? Makanan itu ya. Oke, untuk lebih detailnya silakan kalian lihat video ini. Oke, tonton video ini ya biar lebih jelas. Dan terakhir, warga Karawang, Jawa Barat kesulitan mendapatkan gas melon atau gas 3 kg. Untuk mendapatkan tabung gas berukuran 3 kg ini, warga harus mengantre berjam-jam dan berebut karena khawatir tidak kebagian. Menghilangnya peredaran tabung gas ukuran 3 kg di pasaran hampir 1 bulan terakhir ini membuat pusing warga Karawang, Jawa Barat. Oman, salah satu warga, mengaku harus memesan gas ke agen jauh-jauh hari dan mengantre untuk mendapatkan tabung gas berukuran 3 kg itu. Pasalnya, jika membeli di tingkat pengecer, harga mencapai 2 kali lipat. Warga berharap kelangkaan gas tersebut segera bisa diatasi. Pasalnya, jika tak kebagian membeli gas di pangkalan, warga harus merogoh kocek lebih dalam untuk satu tabung gas. Harga gas di pangkalan sebesar Rp16.000, namun di tingkat pengecer mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000 per tabung. Kelangkaan gas 3 kg juga terjadi di Kabupaten Bandung. Lebih dari 1 bulan konsumen sulit mendapatkan gas subsidi. Bahkan, kelangkaan menyebabkan melambungnya harga gas yang mencapai Rp25.000 per tabung dari harga jual Rp18.000. Kelangkaan gas di Bandung disebabkan pasokan gas yang tidak bisa memenuhi permintaan konsumen. Udah ada sebulan 2 bulan pas mau beli beli teh kadang-kadang habis, kadang-kadang ada yang pesen gitu. Harganya sendiri sekarang berapa sih? Di sini jual 25. Sementara itu, Pertamina menyanggah kelangkaan gas 3 kg disebabkan oleh permintaan yang melonjak saat masuk libur panjang. Saat ini, Pertamina sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang diduga mengalami kelangkaan gas 3 kg. Jadi kami melalui tim di lokasi, kami melakukan peninjauan. Di situ kami menemukan ada beberapa penyebab. Salah satunya adalah karena kemarin kita libur panjang, long weekend, bahkan bertepatan juga dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi sepertinya ada lonjakan permintaan, Mbak, dari warga masyarakat. Yang mungkin juga ada banyak acara sehingga warga masyarakat mungkin membutuhkan gas LPG tersebut. Oke, dari video ini bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa, sekarang nanti akan Ibu bagi lembar LKPD-nya. Silahkan kalian kerjakan di lembar itu untuk kalian analisis dan kalian kerjakan. Oke, kalau untuk kelompok kalian sudah dibagi kemarin ya. Ada 4 kelompok. Nanti yang 2 mengerjakan tentang kelangkaan BBM dan yang kedua tentang kelangkaan gas yang linknya sudah Ibu kasihkan ke HP kalian masing-masing ya melalui WA. Oke, sekarang Ibu bagi LKPD ya setelah kalian melihat tayangan itu ya. Nih, 1 untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3, dan ini untuk kelompok 4 nih. Nih. Oke, kalian sudah menerima semua ya? Sudah. Oke, kalau sudah menerima, silahkan kalian kerjakan dan kalian pahami sambil kalian membuka link yang Ibu kirim untuk mengerjakannya.
Nanti kalau belum jelas, silahkan kalian bertanya, biar nanti tidak terjadi kesalahan dalam pengerjaannya. Silahkan kalian kerjakan. Gimana? Bisa nggak? Paham nggak dengan apa yang Ibu perintahkan tadi? Mana nih? Coba ada pertanyaan nggak? Biar nanti nggak kelamaan tuh kalian mengerjakan. Yang mana? Yang nomor 2 kayak gini nggak, Bu? Oke, penyebab kelangkaan. Oke, adanya peningkatan kebutuhan masyarakat. Oke, itu yang pertama. Yang selanjutnya nanti silakan kalian kerjakan. Berarti kalian paham ya? Oke, apa penyebab kelangkaan? Itu menurut kalian adalah adanya peningkatan kebutuhan masyarakat. Oke, bagaimana nih kelompoknya Indri? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada, Bu. Ini bukan langkah yang diambil dalam memecahkan kelangkaan. Yang pertama apa tuh? Pertamina tambahkan pemasok di LPG, memiliki stok hingga akhir tahun, lalu Pertamina akan cabut izin bila ada kekurangan. Oke, ya benar. Langkah yang diambil nanti pasti satu tuh, kalau ada tambahan pasokan LPG pasti akan aman. Yang kedua, memiliki stok hingga akhir tahun. Oke. Yang ketiga, Pertamina akan cabut izin bila ada kecurangan. Yang terakhir, melaporkan bila ada kelangkaan gas. Gimana tuh kelompok ini? Sudah belum? Belum, Bu. Oke, kalau belum ada kesusahan nggak yang perlu Ibu bantu? Tidak. Oke. Kalau tidak, Ibu tinggal dulu ya. Silakan kalian kerjakan. Siap. Oke. Ada yang perlu ditanyakan nggak? Oke, kalau enggak silakan kalian kerjakan dengan benar-benar sambil kalian melihat tayangan yang video yang sudah Ibu kirim. Silahkan kalian lihat ya. Kalau ada perlu bantuan, silakan kalian bertanya kepada Ibu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Gimana? Udah selesai belum mengerjakannya? Sudah. Oke, kalau sudah silahkan kalian presentasi ke depan nih. Biar jelas tuh tentang pemahaman itunya. Sekarang silahkan kelompoknya Indri untuk maju ke depan mempresentasikan hasil karyanya hari ini. Monggo. Oke, perhatikan. Sebelum Indri dan kawan-kawan membacakan presentasinya, kalian yang belum presentasi, silahkan kalian pahami, kalian telaah, nanti ada yang kurang paham silahkan bertanya, intinya untuk perbaikan analisis yang dilakukan oleh kelompoknya Indri, ya. Oke, monggo. Selamat siang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Niwayan Indriani dan sebelah saya Windy Bayu Lestari. Andre Setiawan. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelangkaan BBM. Langsung saja untuk soal yang pertama. Setelah kita menonton video dari Bu Umi, kita bisa memahami apa yang ada di video tersebut. Di dalam video adalah terjadinya antrian bahan bakar. Lalu untuk soal yang kedua akan dibacakan oleh Lulu. Soal yang kedua, apa penyebab kelangkaan? 1. Lonjakan harga minyak. 2. Meningkatkan perekonomian masyarakat. 3. Lonjakan permintaan mendadak. Lalu soal ketiga akan dibacakan oleh Windy. Soal yang ketiga, apa faktor penyebab kelangkaan? 1. Perbedaan letak geografis. 2. Pertumbuhan jumlah penduduk. 3. Terbatasnya kemampuan produksi barang atau jasa. 4. Musibah atau bencana alam. Dan yang kelima, terbatasnya sumber daya alam. Soal yang keempat akan dibacakan oleh Andre.
Soal keempat, dampak apa yang ditimbulkan? 1. Kenaikan harga sehingga daya beli menurun. Yang kedua, naiknya harga barang. Yang ketiga, menurunnya pendapatan masyarakat. Soal yang terakhir akan dibacakan oleh Bayan. Baik, untuk soal yang terakhir, langkah yang diambil dalam memecahkan kelangkaan adalah 1. Menyusun skala prioritas, 2. Bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam, yang ketiga, melakukan eksplorasi sumber daya baru, dan yang keempat, memanfaatkan kemajuan teknologi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Julia Adista. Saya di sini ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok kalian tentang apa itu menyusun skala prioritas. Baik, pertanyaan dari Julia Adista akan kami jawab. Menyusun skala prioritas merupakan ukuran yang tersusun berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensinya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini penampilan dari kelompok Indri. Kita aplaus untuk penampilan mereka. Ya. Tadi sudah maju kelompok 1 nih tentang kelangkaan BBM. Sekarang silahkan kelompok 2 nih, Najwa dan kawan-kawan untuk membahas kelangkaan tentang gas. Monggo silahkan ke depan, Nak. Dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nur Najwa dan perkenalkan nama kelompok kami. Saya Siti Kusnul Erna Widianti. Saya Nimadia Tindaryanti. Saya Nima Tegar Saputra. Saya Nimas Ayu Francisca. Langsung aja saya akan membacakan soal nomor 1. Apa yang dipahami dari video tersebut? Terjadinya kelangkaan gas, yaitu soal kedua yang akan dibacakan oleh Siti Kusnul. Apa penyebab kelangkaan? Adanya peningkatan kebutuhan masyarakat. Soal ketiga akan dibacakan oleh peserta. Soal nomor 3, faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, banyaknya masyarakat menjadi agen gas. Yang kedua, pengurangan jumlah gas yang diberikan. Soal nomor 4, akan dibacakan oleh peserta. Soal yang keempat, dampak apa yang ditimbulkan? 1. Aktivitas masyarakat terganggu. 2. Terjadi spekulasi harga. Yang ketiga, berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Soal yang kelima akan dibacakan oleh Nimas Ayu. Yang kelima, langkah yang diambil dalam memecahkan kelangkaan. 1. Pertamina tambahan pasokan LPG. 2. Memiliki stok hingga akhir tahun. 3. Pertamina akan cabut izin bila ada kecurangan. 4. Melaporkan bila ada kelangkaan gas.
Sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Oke, perhatikan tuh, presentasi kelompoknya Najwa sudah selesai. Sekarang dari presentasi Najwa, ada yang perlu ditanyakan tuh sama Najwa biar nanti menjadi masukan dari pekerjaan yang dilakukan oleh kelompoknya Najwa. Silakan yang mau bertanya. Saya, Bu. Oke, Indri, silakan bertanya, Indri. Mengapa aktivitas masyarakat terganggu dengan adanya kelangkaan gas? Karena kelangkaan gas membuat semua masyarakat susah memasak. Tuh paham ya. Katanya kata Najwa, ini jawabannya, kalau ada kelangkaan gas itu orang akan susah masak. Sekarang saya tanya nih, kalau misalkan ada susah gas, ada alternatif lain nggak sebagai solusi? Ada. Apa itu? Menggunakan kayu bakar. Oke, berarti memanfaatkan kayu bakar sebagai alternatif memecahkan masalah kelangkaan gas. Udah? Kalau sudah, ada mau yang ditanyakan lagi nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk kelompoknya Najwa. Perhatikan, setelah ada yang presentasi tentang adanya kelangkaan gas dan kelangkaan BBM, sekarang kita simpulkan nih, dievaluasi dampak dari kelangkaan BBM tadi apa? Adanya peningkatan kebutuhan masyarakat. Oke, adanya peningkatan kebutuhan masyarakat. Dan faktornya apa tuh? Ayo, faktor-faktor penyebabnya apa nih? Ayo. Banyaknya masyarakat menjadi agen gas. Oke, faktor penyebabnya karena banyaknya masyarakat menjadi agen gas. Terus yang selanjutnya? Pengurangan jumlah gas yang diberikan. Oke, pengurangan jumlah gas yang diberikan. Selanjutnya? Terbatasnya sumber daya alam. Dari semua yang kita sudah pelajari hari ini, topiknya kan tentang kelangkaan nih. Coba kalian simpulkan tentang materi hari ini dari kelangkaan. Coba siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Indri, monggo. Apa, Dok? Kesimpulannya adalah pemuas kebutuhan yang diperoleh secara terbatas dan memerlukan perjuangan untuk mendapatkannya. Oke, berarti Kelangkaan kebutuhan yang apa nak? yang diperoleh secara terbatas pasti membutuhkan perjuangan. Jadi apapun diperoleh susah pasti akan membutuhkan perjuangan. Setelah kalian berdiskusi, kemudian presentasi, sekarang nih ada 2 pertanyaan nih. Manfaat apa yang kamu dapatkan dari materi tersebut? Yang kedua, sikap positif apa yang kamu dapatkan selama belajar? Coba, yang pertama itu manfaatnya. Siapa yang mau jawab nih? Saya, Bu. Oke. Manfaatnya mengetahui mengenai materi kelangkaan. Oke, terus? Yang kedua, tahu penyebab kelangkaan, dampaknya kelangkaan, faktor-faktor kelangkaan, dan cara mengatasi kelangkaan. Oke, terus yang sikap positif apa nih hari ini? Yang kamu dapatkan selama belajar? Coba, ada yang bertanya lagi nggak? Menambah evaluasi mengenai kelangkaan yang dihadapi. Oke, berarti sikap positifnya dari belajar ini apa? Menambah wawasan. Menambah wawasan tentang kelangkaan. Terus yang kedua apa nih? Dapat bekerja sama dalam kelompok. Terus ada lagi nggak? Ayo, kelompoknya Najwa nih. Selain berwawasan, saat yang kedua bisa bekerja sama, apalagi?
Meningkatkan persatuan di dalam kelas. Ini bukan perang loh ya, sekarang ada persatuan gitu kata Najwa. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ayo, masih semangat toh hari ini? Alhamdulillahirobbil alamin. Setelah kita lakukan presentasi ya untuk materi yang kelangkaan tadi, untuk memperkuat hasil hari ini, silahkan kalian post test, yang kalian ambil HP-nya, kerjakan post test sesuai dengan link yang sudah Ibu kirimkan. Silahkan kalian dikerjakan di situ untuk mengambil nilai pengetahuan kalian. Silahkan dikerjakan. Iya, Bu. Siap. Ada kendala nggak? Oke, ada yang nggak punya kuota nggih? Nah, kalau ada nanti gabung dengan temennya, tapi kalau masih belum bisa, silahkan nanti temuin Ibu setelah belajar ini untuk mengerjakan secara manual. Oke, silahkan dikerjakan, Ibu kasih waktu. Sudah selesai post testnya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai post testnya, HP-nya silahkan kalian simpan dulu. Hari ini Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian sudah mengerjakan tugas kalian dengan baik. Hari ini kalian berkontribusi dalam pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita aplaus untuk kegiatan hari ini. Oke, kalau sudah hari ini tentang kelangkaan, untuk pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan tentang apa nak? Perilaku kegiatan ekonomi. Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, Ibu akhiri materi hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita ucapan Alhamdulillah. Terima kasih. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemutaran video PPL saya pada pagi hari ini. Kritik dan saran sangat saya butuhkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Salma Hidayati sebagai dosen dan Pak Arif Rahman sebagai dosen PAMO Universitas Pamulang yang selama ini sangat membantu dalam kegiatan saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, anak-anak dan tim editing yang telah membantu saya selama ini.